warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Miss Vanessa. Untuk video kali ini, Miss Vanessa akan menjelaskan mengenai penyajian data. Penyajian data merupakan tahap ketiga, di mana tahap awal adalah pengumpulan data, yang kedua adalah pengelompokan data, dan yang ketiga ini adalah penyajian data. Untuk penyajian data tentu disesuaikan dengan tujuan penelitian dari peneliti itu sendiri. Ada penyajian data yang berupa narasi, dan juga ada penyajian data berupa tabel, grafik, ataupun diagram. Oke teman-teman, bagaimana cara menyajikan data yang sesuai? Silahkan simak terus video penyajian data berikut ini. Halo teman-teman semuanya, untuk materi kali ini Miss Vanessa akan menyampaikan mengenai penyajian data statistik. Sehingga tujuan dari pembelajaran yang ada pada video kali ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun materi yang akan kita pelajari untuk menuju tujuan perkuliahan ini, yang pertama adalah kita akan belajar mengenai definisi penyajian data. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai penyajian data dalam bentuk narasi. Yang ketiga, kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari penyajian data dalam bentuk grafik. Oke teman-teman, untuk di awal mungkin akan Bu Vanessa tanyakan terlebih dahulu, apa itu pengertian penyajian data? Adakah teman-teman yang tahu apa itu penyajian data? Yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai definisi penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, untuk contoh dari penyajian data sering kita jumpai di internet, di berbagai instansi, ataupun di perusahaan-perusahaan yang menyajikan data dari penelitian yang telah mereka lakukan. Contoh, pada poster yang pertama di sini adalah ada penyajian data dalam bentuk tabel dan juga peta. Di sini menyajikan mengenai 7 provinsi yang paling banyak penduduknya yang ada di Indonesia. Di sini dapat terlihat berdasarkan diagram tabel bahwa paling banyak penduduknya itu berada di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan provinsi yang ketujuh yang memiliki banyak penduduknya adalah Sulawesi Selatan. Nah, pada poster ini tidak hanya disajikan dalam bentuk tabel, tetapi ada peta lokasi dari provinsi-provinsi yang memiliki banyak penduduknya. Sedangkan poster yang kedua mengenai hasil sensus penduduk tahun 2020. Nah, di sini disajikan data baik diagram lingkaran, kemudian ada peta, dan juga ada deskripsi mengenai persentase penduduk yang ada di Indonesia pada tahun 2020. Nah, untuk poster berikutnya di sini juga ada masih dalam jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 2014 hingga 2012 yang disajikan ada 2 jenis penyajiannya. Yang pertama diagram batang dan juga diagram garis. Sedangkan terakhir ini juga masih sama mengenai data kependudukan, tapi ini hanya spesifik pada semester 2 tahun 2021. Di sini menyajikan datanya dalam bentuk peta, kemudian ada juga deskripsi mengenai detail dari jumlah penduduk yang ada di Jawa Barat dan juga Kalimantan Utara. Oke teman-teman, ini adalah beberapa contoh mengenai penyajian data. Bagaimana cara menyajikan data itu sendiri? Mari simak terus video kali ini. Oke,
Sebelum kita langsung ke penyajian data, mungkin teman-teman semuanya akan bertanya, sebenarnya apa sih pentingnya penyajian data? Nah, penyajian data itu tentu sangat diperlukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang mudah dipahami oleh pengguna, karena data itu merupakan informasi penting dalam pengambilan keputusan. Misal, ketika kita mau melihat data mengenai jumlah penduduk yang ada di Indonesia, bayangkan ketika satu provinsi kita harus mendata berapa banyaknya jumlah data, itu kita akan bisa mengumpulkan banyak sekali KTP atau kartu tanda penduduk yang ada di Indonesia. Maka ketika kita mengumpulkannya, maka akan banyak sekali tumpukan kertas mengenai KTP tersebut. Tetapi ketika kita mengelompokkannya, nah, maka itu akan lebih mudah dibaca. Oh, ternyata di Jawa Barat jumlah penduduknya sekian. Ternyata di Jawa Timur sekian. Dan di Jawa Tengah juga sekian. Dan berbagai provinsi yang lainnya. Nah, ketika dalam penyajian data itu, maka akan terlihat sebenarnya yang paling banyak jumlah penduduknya itu di provinsi mana, dan yang paling sedikit jumlah penduduknya itu di provinsi mana. Sehingga dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat mengambil keputusan. Misalkan ada perpindahan penduduk dari yang jumlah penduduknya padat, kemudian dipindahkan ke tempat yang mungkin jumlah penduduknya masih sedikit. Berikutnya, pentingnya penyajian data yang kedua adalah penyajian data dapat membantu pembaca atau audiens untuk lebih mudah menginterpretasikan data dan melihat pola atau tren yang mungkin sulit terlihat jika hanya melalui data mentah. Yaitu tadi, setelah dikelompokkan maka akan terlihat nih jelas mana sih provinsi yang jumlah penduduknya itu paling banyak gitu. Atau misalkan kita mau melihat pengguna internet yang ada di Indonesia. Ketika kita mengambil data, maka akan terlihat ternyata masyarakat Indonesia atau provinsi mana yang sering menggunakan internet. Oke, itu teman-teman semuanya mengenai pentingnya penyajian data. Nah, untuk mengetahui bagaimana penyajian materi ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, silakan teman-teman bisa menjawab pertanyaan berikut ini. Oke teman-teman, untuk materi selanjutnya kita masuk ke penyajian data itu sendiri. Penyajian data yang pertama itu berupa narasi. Penyajian data narasi ini merupakan cara penyajian data hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk narasi atau kalimat. Nah, penyajian data dalam bentuk narasi atau teks merupakan gambaran umum tentang kesimpulan hasil pengamatan. Penyajian data dalam bentuk narasi atau teks itu banyak digunakan dalam bidang sosial, ekonomi, psikologi, pendidikan, dan lain sebagainya, dan berperan sebagai laporan hasil penelitian kualitatif. Nah, yang perlu kami tekankan adalah ketika penyajian datanya itu berupa narasi, maka seringkali dan jelas metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Karena di sana itu akan mencari informasi mengenai subjek penelitian. Dan tentunya ketika kita mencari informasi akan disesuaikan dengan tujuan penelitian kita. Oke, teman-teman, untuk penyajian data berupa narasi. Berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Bentuk penyajian data dengan tabel adalah menyajikan data ke dalam bentuk baris atau kolom. Adapun baris dan kolom tersebut dapat berupa kategori-kategori dan angka frekuensi. Untuk penyajian data dalam bentuk tabel itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tabel satu arah atau one way table. Kemudian ada tabulasi silang, yakni two way table, dan juga tabel frekuensi atau frequency table. Bagaimana contoh dalam penyajian data berupa tabel? Nah,
Yang pertama mengenai tabel satu arah atau one way table, merupakan tabel yang menunjukkan satu variabel saja atau satu karakteristik saja. Sebagai contoh, pada tabel 11 merupakan tabel mengenai jumlah responden berdasarkan kategorisasi umur. Dari tabel 11 dapat ditunjukkan hanya terdapat satu karakteristik, yakni jumlah responden, yaitu kelompok usia. Nah, sehingga di sini ada yang pertama, kolom pertama merupakan kategori umurnya. Nah, kita mengelompokkan. Kalau kita tidak mengelompokkan, maka akan banyak barisnya di sini. Sehingga untuk mempermudah, cukup kita kelompokkan saja untuk kategori umurnya, yakni kategori umur kurang dari 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, dan yang terakhir adalah di atas 40 tahun. Berikutnya adalah tabel 2 arah atau tabulasi silang. Intinya adalah lebih dari satu arah. Tabulasi silang atau sering disebut tabel 2 arah merupakan metode tabulasi untuk merangkum data dengan 2 atau lebih variabel secara bersamaan. Pada bentuk tabel, sisi kolom sebelah kiri dan baris atas menyatakan kelas untuk kedua variabel yang digunakan. Untuk metode tabulasi silang ini dapat digunakan jika yang pertama, salah satu variabel bersifat kualitatif dan lainnya itu kuantitatif. Yang kedua, kedua variabel berupa variabel kualitatif. Dan yang ketiga adalah kedua variabel berupa variabel kuantitatif. Ini adalah contohnya teman-teman. Mengenai jumlah responden berdasarkan umur dan jenis kelaminnya. Jadi kalau tabel yang di awal tadi, kita hanya melihat jumlah respondennya aja nih, tanpa mengkategorikannya dia laki-laki atau perempuan. Sedangkan untuk yang tabulasi silang ini, tidak hanya kita melihat berapa jumlah respondennya, tetapi kita kategorikan juga terkait jenis kelaminnya, yakni laki-laki dan perempuan. Oke, sekarang kita lanjutkan mengenai tabel yang ketiga, yakni tabel frekuensi. Untuk tabel frekuensi merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada dan yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Adapun langkah-langkah dalam menyusun distribusi frekuensi ini. Yang pertama, kita menentukan range dulu, yaitu selisih antara data tertinggi dan data terendah. Yang kedua adalah menentukan banyak kelas. Dan yang ketiga adalah banyak kelas yang baik, itu antara 5-15 kelas saja. Selanjutnya, pendekatan yang cukup baik digunakan adalah ketika kita menggunakan rumus, di mana banyaknya kelas merupakan hasil perhitungan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N-nya menyatakan banyaknya data. Misal, datanya adalah 60, maka untuk melihat banyaknya kelas, kita hitung dari 1 tambah 33 log 60. Selanjutnya, kita menentukan lebar interval, yakni atau disimbolkan dengan I, yakni rumusnya maksimum data terbesar dikurangi data minimum dibagi dengan banyak kelasnya. Langkah selanjutnya adalah menetapkan batasan kelas. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung banyaknya data yang termasuk dalam tiap-tiap kelas. Yang selanjutnya menentukan titik tengah kelas, dan yang terakhir adalah menghitung frekuensi kumulatif dan relatif. Berikut adalah contoh tabel frekuensi. Yang pertama, kita peroleh data usia responden dulu dari 19, 20, 23, 24, dan seterusnya hingga usia 56. Cara pertama adalah kita tentukan range dulu, di mana usia paling tua dikurangi dengan usia paling muda dari responden. Di sini kita bisa peroleh bahwa 56 dikurangi 19 adalah 37.
Selanjutnya kita tentukan banyak kelas dengan rumus 1 ditambah 33 kali log 20. 20 ini adalah jumlah respondennya, ada 20 peserta. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 5,29. Kita bulatkan menjadi banyaknya kelas adalah 5. Berikutnya kita menentukan lebar interval, di mana lebar interval adalah range dibagi dengan banyaknya kelas, sehingga kita peroleh 37 dibagi 5 adalah 7,4 dan kita bulatkan lagi menjadi 7. Kemudian kita menentukan batasan kelas. Karena tadi intervalnya 7, sehingga untuk batas kelasnya kita mulai dari nilai terendah 19. Kalau kita hitung berarti 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 sampai intervalnya adalah 7. Berarti kelas pertama adalah 19 sampai 26. Untuk kelas berikutnya dengan cara yang sama, kita mulai dari habis 26 adalah 27. Kemudian kita hitung dengan lebar intervalnya 7. Berarti 27, 28, 29, 30, 31, 32 dan terakhir adalah 34 dan seterusnya, sehingga nanti ada banyaknya kelas itu 5. Nah, berdasarkan perolehan batas kelas, sehingga diperoleh ini kategori umurnya 19 sampai 20. Itu banyaknya responden ada 4, frekuensi kumulatifnya adalah 4 dan frekuensi relatifnya adalah 0,20. 0,20 ini kita ambil dari 4 dibagi dengan 37 dikali 100, atau 4 ini langsung kita bagi dengan 37, hasilnya adalah 0,20. Untuk kelas kedua itu frekuensinya ada 3, berarti frekuensi kumulatifnya 4 tambah 3 yakni 7. Untuk banyak kelas yang untuk kelas yang ketiga yakni 35 sampai 42, banyaknya responden dengan usia segitu adalah 7. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 7 tambah 7 yakni 14. Dan seterusnya sehingga respondennya itu habis. Bisa kita lihat frekuensi kumulatif pada baris yang terakhir atau interval yang kelima adalah 20. Begitu teman-teman untuk mencari tabel frekuensi. Oke teman-teman semuanya, untuk penyajian data yang berikutnya adalah dengan grafik. Penyajian data ke dalam tabel yang telah dibahas sebelumnya hanya menunjukkan data berupa angka-angka saja. Nah, sebagai kelanjutannya, kita dapat membuat penyajian data dari tabel tersebut menjadi grafik-grafik yang lebih menarik dan informatif. Berikut beberapa jenis grafik yang dapat digunakan. Yang pertama adalah grafik garis, grafik peta, grafik diagram batang, plot pencaran, grafik lingkaran, dan OGIF. Yang pertama akan kita bahas mengenai grafik garis. Grafik garis atau line chart merupakan grafik yang digunakan untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan suatu kejadian. Grafik garis atau diagram garis merupakan suatu grafik yang berupa garis lurus yang menghubungkan titik tengah suatu data dengan data yang lainnya. Grafik garis ini biasanya juga digunakan untuk menunjukkan data yang berkesinambungan. Nah, diagram garis biasanya digunakan untuk menaksir atau memperkirakan data berdasarkan pola yang telah diperoleh. Untuk diagram garis itu ada data tunggal dan data majemuk. Pada diagram garis majemuk, yaitu dalam satu gambar terdapat lebih dari satu garis. Nah, diagram garis majemuk biasanya digunakan untuk membandingkan dua keadaan atau lebih yang mempunyai hubungan. Nah, di sini terlihat contoh mengenai grafik garis. Untuk grafik berikutnya adalah grafik peta. Grafik peta merupakan grafik yang digunakan untuk melihat atau menunjukkan lokasi suatu wilayah beserta atribut atau karakteristiknya.
Nah, grafik ini sangat penting apabila Anda itu tertarik pada analisis data spasial. Contohnya bisa terlihat pada gambar berikut. Ini adalah peta Indonesia, kemudian di dalamnya itu ada lokasi-lokasi pada provinsi tertentu yang sudah kita beri warna lain, yang di dalamnya itu tentunya disesuaikan dengan penelitian kita. Berikutnya adalah grafik atau diagram batang atau bar graph. Pada diagram batang ini berfungsi untuk melihat distribusi atau perbandingan nilai, frekuensi, atau persentase di setiap kelas atau kategori. Nah, sumbu vertikal itu biasanya berupa nilai atau frekuensi atau persentase, di mana lebar tiap batang sama dengan interval kelas, dan tinggi batang itu disesuaikan dengan nilai atau frekuensi atau persentase dari tiap kelas. Contohnya bisa kita terlihat di sini adalah ada 7 provinsi yang paling banyak penduduknya yang digambarkan dengan diagram batang, di mana Jawa Barat merupakan provinsi paling tinggi dengan paling banyak penduduknya, yakni 48,2 juta jiwa. Ini diambil dari hasil sensus penduduk tahun 2020. Untuk selanjutnya adalah plot pencaran. Untuk plot pencaran atau spread plot merupakan metode persentase secara grafis untuk menggambarkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Salah satu variabel digambarkan pada sumbu horizontal dan variabel lainnya digambarkan pada sumbu vertikal. Pola yang ditunjukkan oleh titik-titik yang ada menggambarkan hubungan yang terjadi antar variabel. Sebagai contoh, kita buat grafik titik yang menunjukkan hubungan antara usia, yakni di sumbu horizontal, dan lama kesembuhan penyakit diare yang bisa digambarkan pada sumbu vertikal. Dapat kita amati secara visual bahwa ada hubungan sebanding antara keduanya, di mana semakin tinggi usia, maka waktu kesembuhan juga semakin lama atau panjang. Nah, di sini merupakan ada penyajian data dalam bentuk tabel, kemudian baru dirubah dalam bentuk plot pencaran. Untuk yang berikutnya adalah grafik lingkaran. Grafik lingkaran atau pie chart merupakan suatu grafik yang digunakan untuk melihat perbandingan dalam persentase atau proporsi. Grafik ini juga mempresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Nah, caranya adalah dengan menggambarkan sebuah lingkaran, kemudian digunakan frekuensi relatif untuk membagi daerah pada lingkaran menjadi sektor-sektor yang luas sesuai dengan frekuensi relatif pada kelas atau kelompok. Di sini terlihat digambar bahwa di sini juga merupakan hasil sensus penduduk yang digambarkan dalam bentuk diagram lingkaran, di mana di sini ada tertulis bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah 270,20 juta jiwa. Ini diambil dari sensus penduduk per September 2020. Untuk berikutnya adalah OGIF. OGIF merupakan grafik yang menyajikan nilai kumulatif. Nah, sumbu horizontal merupakan nilai data, sedangkan sumbu vertikal adalah dapat berupa frekuensi kumulatif, frekuensi relatif kumulatif, atau persen frekuensi kumulatif. Frekuensi yang digunakan merupakan salah satu dari yang sudah saya sampaikan sebelumnya ini, di mana masing-masing kelas digambarkan sebagai titik. Nah, setiap titik itu dihubungkan oleh garis lurus. Bisa terlihat pada gambar bahwa ini merupakan OGIF yang akan menunjukkan kenaikan apabila jumlah frekuensi atau jumlah respondennya itu bertambah. Baik teman-teman, berarti dari materi yang sudah saya sampaikan bisa kita tarik kesimpulan, di mana dari beberapa penjelasan dan contoh penyajian data yang telah kita pelajari, dapat kita simpulkan beberapa manfaat tabel dan grafik. Yang pertama,
meringkas data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Pada data kualitatif, bisa kita sajikan datanya berupa distribusi frekuensi, frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi, grafik batang, dan grafik lingkaran. Sedangkan pada data kuantitatif, untuk penyajian datanya bisa berupa distribusi frekuensi, relatif frekuensi, dan persen distribusi frekuensi, diagram atau plot titik, distribusi kumulatif, dan OGIF. Berikutnya dapat kita gunakan juga untuk penyajian datanya ini untuk melakukan eksplorasi data. Dan yang terakhir adalah penyajian data bisa kita gunakan untuk membuat tabulasi silang dan diagram sebaran data. Nah, dari penjelasan tersebut juga kita bisa buat atau kita lihat peta konsepnya bahwa dari dua jenis data, yakni data kualitatif dan data kuantitatif, masing-masing penyajian datanya bisa kita ubah ke dalam bentuk tabel dan grafik. Oke teman-teman, mungkin itu saja mengenai materi penyajian data pada video kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya sudah melihat mengenai materi pada video kali ini. Demikian materi penyajian data pada video kali ini. Oke teman-teman, apabila teman-teman ada kesulitan ataupun hal-hal yang akan didiskusikan, silakan teman-teman semuanya bisa memberikan komentar ataupun sarannya pada kolom yang tersedia. Demikian untuk video kali ini, semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya yang sedang melaksanakan penelitian. Saya akhiri untuk video kali ini dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semuanya.